Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran Budi Pekerti dan ajaran Buddha. Tapi sebelumnya, marilah kita memanjatkan atau membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, minggu kemarin kalian telah mengerjakan ulangan harian 2 ya. Nah, saya ucapkan terima kasih ya yang mengerjakan dengan tepat waktu. Sampai hari ini ada anak yang belum mengerjakan. Bagi yang belum atau merasa belum mengerjakan PH-nya, segeralah mengerjakan PH-nya ya. Dan saya sudah memberitahukan kepada wali kelasnya. Oke, mari kita masuk ke bahasan yang telah kita pelajari, yaitu bab ketiga, pelajaran 3, pertolongan sejati. Halaman 38, halaman 39 ya. Minggu lalu sebelum ulangan harian kita telah membahasnya. Pertolongan sejati adalah pertolongan yang tanpa pamrih, yaitu pertolongan yang tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan balasan baik materi maupun ujian ya, dilakukan dengan keikhlasan dalam hati ya. Jadi menolong tanpa pamrih adalah pertolongan sejati ya. Dengan kita melakukan pertolongan pamrih, berarti kita juga berlatih berdana. Jadi berdana itu memberi pertolongan. Karena berdana itu banyak macamnya. Bisa tenaga. Nah, tenaga itu termasuk menolong. Tenaga, materi, ya, kehidupan. Nah, kita belum membahas ke sana. Yang kita bahas adalah pertolongan sejatinya. Ya. Nah, minggu kemarin sudah dibahas juga, ya kan? Siapa contoh yang memberikan pertolongan sejati dalam kehidupan kita? Tak lain adalah kedua orang tua kita. Siapa kedua orang tua kita? Papa, mama. Ya. Papa, mama adalah yang menolong kita yang pertama kali, ya kan? Memberikan pertolongan sejati, membiayai kehidupan kita, memberikan fasilitas-fasilitas ke kita tanpa mereka meminta imbalan ke kita. Hai Suroto, kamu telah saya sekolahkan, kamu telah saya belikan ini, belikan itu, sekarang gantian ya. Papa mamamu belikan rumah, belikan mobil. Nah, tidak seperti itu ya. Dan yang kedua, yang memberikan pertolongan sejati tanpa pamrih adalah Buddha. Buddha membabarkan dharma agar semua makhluk hidup damai, bahagia, tanpa meminta sesuatu dari yang beliau berikan dharma ya. Rela meninggalkan istananya, keluarganya untuk mencari obat agar semua makhluk terbebas dari penderitaan batin, penderitaan jasmani. Setelah mendapatkan dharma, kembali ke kerajaan kepada keluarganya, memberikan bimbingan dharma ya, dan keluarganya mencapai tingkatan kesucian. Anaknya pun, anak Pangeran Gotama
menjadi arahat juga, ya, yaitu Rahula. Buddha memberikan pertolongan dengan cara membabarkan dharma. Ya. Ketika Buddha memberikan dharma, dalam perjalanannya menemui orang sakit juga Buddha menolongnya. Muridnya sakit, ya, biksu Tisa namanya, yang tubuhnya penuh dengan nanah, ditolong oleh Buddha. Ketika murid-murid yang lain tidak mau menolong karena bau busuk dalam tubuhnya, Buddha memberikan perawatan. Jadi dua contoh yang memberikan pertolongan sejati sebagai contoh teladan adalah orang tua kita dan Buddha. Ya. Nah, jadi dua, ya, dua orang tua. Ya. Orang tua siapa? Tentunya pasang, ya, papa, mama, Buddha. Nah, oke, itu kemarin sudah kita ulas. Nah, adapun cara menolong, ya, cara menolong, ya, karena menolong bukan sembarang menolong, ya, memberikan pertolongan jangan sampai menimbulkan penderitaan bagi kita dan bagi orang lain yang ditolong. Tentunya yang disebut dengan pertolongan yang bijak, menolong yang bijak, ya, ada caranya. Jangan sampai seperti cerita yang ada dalam halaman 42, ya, yaitu seekor ikan yang berteman dengan monyet, ya, yang berteman dengan monyet. Oke, saya bacakan, kalian simak, ya. Menolong dengan bijak, monyet dan ikan. Ada seekor monyet yang tinggal di pohon, ya, di tepi sebuah danau. Monyet itu bersahabat dengan seekor ikan. Setiap hari mereka bercerita dengan akrab. Suatu hari datanglah banjir besar. Ikan berusaha bertahan supaya tidak hanyut. Monyet segera menyambar ikan dan dibawanya ke atas pohon. Tujuannya tak lain agar temannya tidak hanyut. Tetapi ikan kecil yang kekurangan air itu menjadi sesak nafas dan hampir mati. Akhirnya monyet segera mengembalikan ikan ke dalam air. Ikan pun selamat dan dapat terus hidup. Menolong orang lain adalah perbuatan yang terpuji. Menolong sangat sesuai dengan ajaran Buddha. Akan tetapi, kita harus bijaksana dalam menolong. Tolonglah orang dengan cara yang tepat. Jangan sampai pertolongan kita justru mencelakakan dirinya. Terkadang kita memang berniat menolong. Akan tetapi, jika kita tidak bijaksana, pertolongan kita bisa menyebabkan kerugian. Misalnya kita kasihan kepada teman yang tidak bisa menjawab soal ulangan, ya, lalu kita memberikan contekan. Itu bukan pertolongan yang bijaksana, ya. Atau kita menolong adik berkelahi dengan teman-temannya. Itu juga bukan pertolongan yang bijaksana. Pertolongan yang bijaksana adalah pertolongan yang tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Membantu teman mencontek sama dengan tidak jujur. Ini tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Cara membantu teman yang tidak bisa dalam pelajaran adalah dengan memberikan penjelasan kepadanya saat tidak ulangan. Ya, memberi penjelasan supaya dia mengerti dan dapat mengerjakan sendiri soal-soal pelajaran dengan baik. Nah. Oke, perhatikan. Monyet tadi dengan ikan bersahabat. Ketika daunnya tenang, ketika monyet turun ke bawah di tepi danau bercerita banyak hal. Tapi ketika tiba-tiba hujan lebat, danaunya mengalir deras airnya, ya, ikannya akan hanyut. Si kera inisiatif ingin menolong dan membawanya ke atas pohon. Nah, di situ terjadi suatu kekeliruan dan tidak adanya pemahaman dari si monyet, ya, atau si kera tadi, bahwa ikan hidup di air, dibawa ke atas tanpa air, jadi dia bisa bernafas, ngap-ngap. Karena ikan bernafas dengan
insang. Ya, insang di kiri kanannya. Ya, ada lubang, ada seperti telinga yang kembang kempis itu yang bernafas. Berbeda dengan manusia kera, bernafas dengan hidung, dengan paru-paru. Ya. Nah, si monyet karena kurang mengerti, dibawa ikannya merasa sesak nafas. Akhirnya monyet menyadarinya dan membawanya turun kembali ke dalam air matakannya lagi. Akhirnya ikannya selamat hidup kembali. Bila dalam posisi monyet kita ya belajar menolong, kita belajar berpikir menolong. Kalau teman kita, bagaimana menolong ikan? Kita menggunakan suatu wadah. Nah, kalau monyet mungkin nggak ada wadah ya, bisa pakai daun. Nah, ayo ikan masuk ke daun ini yang ada airnya. Nah, bisa jadi dengan bijaksana. Nah, contoh lain selain cerita tersebut adalah ketika kalian memberikan contekan kepada teman, itu juga bukan suatu pertolongan, tapi itu menjerumuskan. Teman kita akan bangga dapat nilai 100. Kita sendiri yang memberikan contekan belum tentu dapat 100. Dia bangga bukan hasil karyanya. Dalam sebaliknya, suatu saat nilai yang dia dapatkan tidak akan berarti apa-apa. Tapi dengan bijaksana kita memberikan bimbingan, memberikan latihan, penjelasan ketika tidak ulangan. Nah, itu jauh lebih bermanfaat daripada memberikan contekan. Ya. Nah, ada banyak hal contoh lain kita memberikan pertolongan. Misalnya kalian berjalan-jalan di suatu taman, menemukan kucing yang seekor anak kucing yang kecebur di dalam got penuh lumpur, dan anak kucing tersebut tidak bisa naik. Ya, kamu merasa iba, merasa kasihan, kamu menolongnya. Nah, di sini kamu juga perlu menolong dengan bijaksana. Jangan dengan tangan telanjang tanpa apa-apa kita menolong. Ya, karena apa? Kucing tidak mengenal kita, orang lain. Ya, yang tidak dia kenal, dia akan merasa ketakutan. Kita mau ngambilnya, dikira kita mau ngapain, akhirnya kita dicakar ataupun kita digigit. Nah, untuk menghindari itu, sebaiknya menggunakan alat. Ya, nggak ada alat mungkin kita bisa pakai sarung tangan kulit yang tebal. Ya, atau menggunakan sebatang kayu, atau menggunakan serokan atau pengki, ya, pokoknya menggunakan alat dengan bijaksana kita menolong. Nah, seekor kucing ataupun seekor anjing sama ya, ketika mereka melihat orang asing takut mungkin akan mengancam dia, dikiranya mereka bisa menggigit atau menyakar. Atau kalian ketika melihat ular, ya, kamu mau menolong, misalkan ular lagi berantem sama hewan lain, hati-hati ya, jangan sampai kalian malah yang digigit ular atau dipatok ular. Lebih baik bagaimana jika mendapatkan ular? Nah, kalian mencari kayu yang panjang, dengan menjungkapnya. Jangan sampai dengan tangan, jangan sampai kamu yang digigit. Atau hewan apapun yang kalian jumpai kamu ingin menolong, misalnya kepiting misalnya. Suatu saat kalian pergi ke pantai, mendapati kepiting yang ada di pasir, ya, kalian ingin ngambil, hati-hati. Ya, jadi menolong juga harus bijaksana. Atau menolong yang lain, kalian memberikan makanan kepada teman kalian. Nah, jangan asal memberikan. Apakah anak teman kita itu bisa memakan makanan tersebut? Kita teliti dulu makanannya, apakah makanan yang kita berikan itu sudah kadaluarsa atau belum. Apalagi jajanan-jajanan dalam kemasan. Nah, kita lihat. Jadi pertolongan yang bijaksana, ciri-cirinya adalah tidak merugikan diri sendiri dan orang yang kita tolong. Ya.
tidak merugikan diri sendiri dan yang kita tolong. Atau kita menolong, misalkan tadi kucing, kita menggunakan benda tajam, bisa jadi kucingnya akan tergores ya. Menolong kucing dengan pisau, jangan ya, jangan sampai melukai orang yang kita tolong. Sama kita memberikan sesama teman dengan orang lain ya, memberikan bantuan bencana alam ya. Kita tidak ngecek yang kita berikan makanannya ternyata sudah berjamur, yang dikasih juga nggak neliti, asal makan menimbulkan penyakit ya. Jadi harus bijaksana ya. Dalam hal belajar juga demikian, memberikan caranya bukan memberikan jawabannya ya. Memberikan caranya bukan memberikan jawabannya ya, bukan memberikan jawabannya. Nah, kita halaman 44 45. Oke. Meta sedang kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu Meta kasihan melihat Meta. Ibu Meta lalu mengerjakan pekerjaan rumah ya. Menurut kalian, apakah pertolongan Ibu Meta bijaksana? Karena ini video, saya langsung jelasin ya. Ibu Meta tidak bijaksana karena memberikan jawabannya langsung, tidak mengarahkan, tidak memberitahu caranya bagaimana ya. Jadi Ibu Meta menolong Meta tidak dengan bijaksana ya. Jika kita menjadi Ibu Meta, maka kita harus memberikan caranya kepada Meta. Ini loh Meta cara mengerjakannya gini. Nah, hanya caranya ya. Si Meta yang menghitung, anaknya suruh ngitung, bukan kita yang ngitung. Yang nomor 2, ketika sedang bermain, Lobby berbuat curang karena takut kalah. Bodi satu-satunya orang yang melihat Lobby curang. Namun karena Bodi satu tim dengan Lobby, Bodi diam saja agar timnya menang, dan Bodi tidak dimarahi. Apakah tindakan Bodi melindungi Lobby dan menolong timnya agar menang itu bijaksana? Tidak bijaksana ya, tidak bijaksana. Ya, karena mendukung hal salah itu tidak bijaksana. Jika kalian adalah Bodi, apa yang akan kalian lakukan? Nah, jika saya sebagai Bodi, saya akan menasihati Bodi agar jangan bermain curang. Plus, ya, mengasih tahu jujur kepada wasitnya. Tadi misalkan bermain bola, tadi tidak gol, tapi tadi karena misalnya kasih tahu ke wasitnya. Oke. Suatu ketika Kuca melihat temannya jatuh dari sepeda. Teman Kuca yang jatuh adalah teman yang sifatnya nakal. Ia suka menjahili semua orang dan sombong. Jika kalian adalah Kuca, apa yang akan kalian lakukan? Ulang lagi ya, biar paham. Suatu ketika, Kuca melihat temannya jatuh dari sepeda. Teman Kuca yang jatuh adalah teman yang sifatnya nakal. Ia suka menjahili semua orang dan sombong. Jika kalian adalah Kuca, apa yang akan kalian lakukan? Jika kita punya teman nakal, sombong, pemarah, tiba-tiba dia dalam bermain suatu permainan terjatuh lecet, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan bilang, wow, syukurin? Bukan, tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh. Ketika melihat teman kita, walaupun kita nggak suka, walaupun kita katakan membencinya ya, sebisa mungkin kita mau menolong ya. Walaupun dengan rasa sedikit-sedikit
agak jengkel, tapi dengan kejadian teman kita terjatuh, kita mau menolongnya sebagai bentuk melaksanakan praktik meta, ya, karuna, kasih sayang. Nah, dengan kita memberikan demikian, semoga teman kita yang terjatuh, yang nakal, yang sombong, tersentuh hatinya. Aku telah menjahati kamu, tapi kamu menolong saya. Alangkah bodohnya saya, alangkah jahatnya saya. Nah, semoga dengan kita tolong menyadarkan teman kita, ya, menyadarkan teman kita. Memang susah kita praktek ajaran Buddha yang seperti ini, meta, kasih sayang, cinta kasih, karuna, belas kasihan. Jika melihat teman kita jatuh, walaupun dia memusuhi saya, itu yang sangat susah memang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Bisa dilakukan. Nah, bagaimana caranya mengembangkan? Oleh karena itu, kalian ketika mau tidur, biar menjernihkan hatinya, kalian membaca parita ataupun meditasi, ya, menumbuhkan cinta kasih, meta dalam diri, ya. Semoga aku bisa menolong semua makhluk yang dalam kondisi sakit, menderita. Semoga aku bisa menolong pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, ya. Seperti di halaman 45, ya kan? Aku akan selalu menolong yang membutuhkan. Aku akan selalu menolong dengan bijaksana. Aku akan menolong pada saat yang tepat, menolong di waktu yang tepat, pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Aku akan menolong sesuai dengan ajaran Buddha. Semoga aku bijak dalam menolong. Semoga aku dan yang kutolong bahagia. Jadi selalu beraditana, menumbuhkan tekad dalam diri kita untuk memberikan pertolongan kepada orang lain sesuai dengan ajaran Buddha, ya, menolong. Misalkan suatu saat ketika kita dewasa, kita menjadi orang kaya, ada teman kita, ada keluarga kita membutuhkan pertolongan, misalkan meminjam, tidak ada salahnya kita memberikan pinjaman. Tetapi apabila kita merasa khawatir atau merasa cemas teman kita nggak bisa bayar, saudara kita nggak bisa bayar, oke, tidak memberikan pinjaman, tetapi memberikan saja yang ikhlas, ya. Karena apa? Daripada kita memberikan pinjaman tetapi kita merasa khawatir, menjadikan tidak ikhlas. Jadi lebih baik kita memberikan bantuan, memberikan secara cuma-cuma, ya. Misalkan saudara ser, ya, misalkan saudara ser membutuhkan utang, misalkan 10 juta, ya, saya nggak punya, nah, ya sudah, ser bilang kepada saudara, ini tidak usah pinjam, saya adanya 2 juta, silakan dipakai untuk pengembangan usaha. Nah, jadi kita tidak meminjamkan tapi memberikan berdana, ya. Tapi kembali ke tadi, harus yang tulus, biar menjadi pertolongan yang sejati dengan bijak, ya. Nah, karena sekarang ini banyak sekali orang yang berpura-pura menolong, berpura-pura meminta bantuan tetapi membohongi, berpura-pura minta bantuan tetapi membohongi. Nah, daripada kita merasa dibohongi, lebih baik kita memberikan sedikit yang kita punya, ya. Misalkan ada orang
minta sumbangan ini sekian ini, kita memberikan serela kita, seikhlasnya ya. Jadi dengan ikhlas, dengan ketulusan, niscaya karma baik kita ya akan kita nikmati suatu saat nanti ya, yaitu yang dikatakan akan indah pada saatnya, akan indah pada waktunya, karena saya telah menanam kebajikan. Kita tidak pernah berbuat baik, tidak pernah menolong orang lain. Ketika kita terjatuh, siapa yang menolong? Ya, susah ya. Saya yakin ketika kita hidup, kita tidak mau menolong orang lain, tidak mau membantu orang lain, walaupun kita sekarang kaya, suatu saat kita terjatuh, hidup susah, yang nolong tidak ada. Meyokui-jin, gak ada penolongnya, gak ada yang mau nolong kita. Karena apa? Paling-paling hanya bilang, makanya jadi orang itu jangan sombong, jangan sok. Paling seperti itu ya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, kita sedari dini belajar menolong dengan kemampuan kita. Sekarang kita sebagai seorang pelajar ya. Saya cerita sedikit tentang pengalaman saya ya. Bukan saya menyombongkan diri saya. Dulu ketika saya sekolah, saya sambil bekerja ya, karena dulu sekolah saya itu SMP saya sudah mulai kerja. Nah, ketika saya masuk STM, saya juga bekerja lebih ya, sehingga ada teman saya yang mau ujian, SPP-nya belum bayar, kemudian bayar ujiannya juga belum bayar. Nah, saya bantu ya. Nah, itu karena saya ada ya, kebetulan ada. Nah, mungkin kalian masih SD belum ya, jadi membantu teman kalian sebisanya ya. Nah, itu sangat diperlukan. Membantu orang lain akan mendatangkan juga keberuntungan bagi diri kita. Kenapa? Prinsipnya karma adalah seperti menabur benih, menanam benih akan menghasilkan buah ya, tabur tuai ya, kalau dalam pengertian agama lain tabur tuai, kalau dalam kita adalah karma. Karma baik menghasilkan hal yang baik, karma jahat menghasilkan yang jahat. Kita ingin bahagia, kita selalu menanam hal-hal yang baik, sehingga kehidupan kita akan selalu beruntung dan berbahagia ya. Menolong yang membutuhkan di saat waktu yang tepat dengan cara yang bijaksana. Nah, menolong orang, memberikan sumbangan, apakah dilempar atau diberikan dengan kedua tangan. Kamu meminjamkan pensil, penghapus misalnya, ini berbeda dengan ini, silakan. Beda ya dengan ini, dilempar, berbeda dengan diberikan. Silakan ya. Nah, dijulurkan, silakan Tuhan ini, dengan cara yang baik supaya yang ditolong juga tidak tersinggung. Kita juga belajar melatih kerelaan, keikhlasan dalam diri kita ya, bukan dengan cara melemparnya. Memberikan bukan dengan cara melemparnya. Oke. Nah, jadi udah paham ya, pertolongan yang bijaksana
pertolongan yang dilakukan dengan cara yang tepat di waktu yang tepat, tidak menimbulkan penderitaan atau tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, sesuai dengan ajaran Buddha. Itu pengertiannya ya. Pertolongan yang bijaksana adalah pertolongan yang tidak merugikan diri sendiri, dilakukan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Baru bijaksana, baru bijaksana. Bukan asal memberikan pertolongan. Cepetan bangun, cepetan bangun. Bukan dengan cara dibentak-bentak. Nah. Oke, nah demikian kita belajar ya, menolong dengan bijak, menolong tanpa pamrih ya. Kalau ada yang bertanya, kalian bertanya di kolom komentar ataupun lewat via WA ya, karena video ini saya upload nanti di YouTube. Oke, karena sudah 30 menit lebih ya, jadi biar tidak memakan kuota. Nah, kenapa saya tidak Google Meeting? Karena biar materi menolong dengan bijak selesai. Kalau dengan Gmeet saya yakin tidak bisa selesai, karena apa, menunggu yang lain, belum lagi suaranya putus-putus, belum lagi sinyalnya yang keluar masuk, belum lagi kalian yang keluar masuk juga atau share yang keluar dari Gmeet. Nah, jadi seperti itu. Kita menggunakan video. Oke. Saya tidak ada pemberian tugas ya. Tidak ada tugas. Semoga tetap sehat semuanya di rumah. Mari kita akhiri. Semuanya beranjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Yen sao san zang zu fan nao yen de zhe hui zhe ling liao bu yen zui zhang shui xiao zhu se se zhang xing bu sa tao. Sabisata bawantu sukitata. Semoga selalu hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Amin.